Dan saat ini sudah terhubung dengan epidemiolog Diki Budiman. Selamat sore Pak Diki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Lady, Iya, malam. malam ya. Tentunya kita sudah mengetahui ya bagaimana tadi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Satgas COVID-19 Pak Doni Monardo yang menargetkan bahwa tanggal 17 Agustus nanti COVID-19 ini terkendali. Tapi menurut Anda realistiskah ini? Tentu tidak ya, jelas tidak realistis. Karena apa? Bukan karena masalah kita tidak optimis atau tidak ya. Pertama yang harus diketahui bahwa kecenderungan saat ini bahwa COVID-19 akan menjadi endemik ini semakin besar. Artinya kalau bicara bebas itu kan bicara eradikasi. Bicara eradikasi itu berbasis sains, itu syaratnya tuh satu. Pertama bahwa host atau inang dari virus ini hanya manusia. Tapi faktanya untuk COVID-19 ini, inangnya ini tidak hanya manusia tapi juga hewan. Artinya yang namanya eradikasi ataupun bebas ya seperti halnya cacar yang tadi disebut Prof. Zubairi, itu tidak mungkin. Hampir nyaris tidak mungkin ya. Kecuali kita bisa mengendalikan juga, memvaksinasi juga seluruh hewan yang bisa menjadi inang dari COVID-19 ini. Dan itu kan tentu satu upaya yang akan puluhan tahun ya, perlu waktunya. Jadi nah artinya ini harus diluruskan, itu bukan apa-apa. Jangan memberi harapan yang tidak realistis ya, harapan pada masyarakat. Dan juga yang disebut pengendalian ini jangan sampai nanti datanya terkesan dalam fenomena gunung esnya besar di bawah permukaan. Nah, ini yang berbahaya. Seperti yang terjadi saat ini, kesannya terkesan kasusnya menurun, pada sebetulnya tidak seperti itu. Karena apa? Karena angka kematian, jangankan 3 digit ya, 1 digit saja angka kematian itu menunjukkan bahwa ada mungkin ratusan bahkan sampai bisa ribuan kasus positif atau terinfeksi yang tidak kita deteksi. Dan itu kita kebobolan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di sini bahwa untuk Indonesia lebih baik kita mentargetkan adalah pokoknya kita kendalikan saja. Dalam misalnya 3 bulan kita kendalikan supaya angka kesakitan, angka kematian turun. Nah nanti kita sesuaikan target-target itu, kita evaluasi per 3 bulan. Karena jangankan membuat target yang tepat ya, berbasis manajemen data kita aja ini kan belum memadai ya. Jangankan optimal, belum memadai. Jadi peta kita menguasai situasi pandemi ini pun belum memadai. Yang dimana peta untuk memahami situasi pandemi ini harus dihasilkan dari kapasitas testing dan tracing yang juga optimal atau setidaknya memadai. Dan itu masih jadi PR kita sejak awal pandemi ini di 2020. Sehingga ya bagaimana mungkin kita membuat target yang tepat dan realistis kalau datanya juga tidak memadai begitu. Oke. Jadi menurut Anda sendiri, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan makna kata terkendali? Nah nanti kita akan bahas ya Pak Diki setelah jeda berikut, tentunya Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut. Anda masih bersama CNN Indonesia Connected dan tentunya kita masih melanjutkan dialog bersama epidemiolog Griffith University Pak Diki Budiman. Pak Diki, tadi kita tertahan di pertanyaan terkait dengan sebenarnya apa makna terkendali yang ingin disampaikan masyarakat dan sebenarnya acuan terkendali itu kalau dari epidemiolog ini seperti apa? Jadi yang kalau bicara ukuran terkendali berbasis data epidemiolog, ya pertama kalau untuk COVID ini misalnya, ini negara-negara umumnya mengacu pada kondisi di mana hanya ada 1 kasus COVID per 10 juta penduduk. Gitu. Dan tes positivity rate-nya itu disebut terkendali kalau dia di bawah 3% tes positivity rate-nya. Nah artinya berarti sebelum itu tercapai, ya Indonesia harus lakukan dulu testingnya masif dulu. Masif itu ya 200-300 ribu minimal ya per hari. 300 ribu per hari atau 250 ribu lah per hari. Kalau melihat saat ini masih 20 ribu ya. Kasus. Tapi sekarang ini kan masih sangat rendah, di bawah 50 ribu atau kadang di bawah 40 ribu. Jadi jangan tiba-tiba, akan sangat tidak logis ketika satu wilayah, satu negara, capaian testingnya tuh selalu di bawah performa, tiba-tiba klaim, oh ini menurun. Nah itu
tanda tanya besar. Jadi jangan sampai yang disebut dengan pengendalian ini adalah pengendalian data. Ya, saya ingatkan, berbahaya sekali. Karena kita harus betul-betul berbasis sains. Pengendalian sesungguhnya itu kita merujuk pada aspek-aspek atau indikator-indikator epidemiologi. Saya bukan berprasangka buruk, tapi saya harus mengingatkan ya bahwa virus ini apapun yang kita lakukan, serius atau tidak, dia taat pada hukum biologi yang diciptakan untuk dia oleh Tuhan. Jadi sehingga ketika kita ini katakanlah tidak patuh dalam upaya sesuai hukum biologi itu untuk mencegah, mengendalikan atau tadi terkontrol itu, ya dia akan dengan leluasa dengan pola eksponensialnya akan menyebar. Dan ini tentu yang akan terjadi adalah angka kematian semakin meningkat. Dan itu yang saat ini terjadi. Angka kematian selalu ada dan itu adalah indikator telat namanya. Indikator telat itu berarti harusnya tidak terjadi kalau kita bagus di indikator awal, yaitu di aspek 3T, aspek 5M-nya. Nah ini yang harus kita perkuat. Walaupun ada vaksin, ingat kita ini tidak bisa mengabaikan 3T 5M karena vaksin juga vaksinasi terutama ini akan membutuhkan juga peran dari optimalisasi 3T 5M. Oke, banyak juga pertanyaan sebenarnya konsep penanganan yang bisa diadaptasi dari negara tetangga seperti India, kemudian Singapura, Selandia Baru. Sebenarnya konsep penanganan seperti apa yang bisa diterapkan di tanah air sendiri yang bisa sebenarnya bisa dilaksanakan di pemerintah tanah air? Ya sebetulnya kita ini bukan mengalami pandemi ini saat ini saja. Indonesia itu sudah punya sistem. Kembali saya ingatkan bahwa kita harus menempatkan sistem kesehatan sebagai atau leading sektor dalam merespon pandemi ini. Karena mereka tahu sebetulnya apa itu ya, harus menguatkan 3T, testing, tracing, isolasi, karantina. Itu yang dalam setiap wabah ya pandemi epidemi itu yang dilakukan dan itu sifatnya universal. Tidak misalnya itu nggak ada tuh rumus untuk pandemi beda negara sana dan tidak seperti itu. Itulah sebabnya ada International Health Regulation. Saya terlibat di International Health Regulation ini dan ketika saya masih aktif di Kementerian Kesehatan, Indonesia mengadopsi itu, meratifikasi itu. Dan kita melakukan itu dan berhasil ketika SARS, ketika swine flu, ketika juga misalnya MERS bahkan. Ya. Jadi ini yang harus kita perkuat ya, aspek testing tracing ini. Jadi sekali lagi jangan sampai kita mengabaikan aspek yang fundamental untuk memutus transmisi ini. Dan ini juga penting testing ini sekali lagi. Karena testing inilah yang mengawali pandemi, ya. Menentukan, oh ini ada pandemi nih, dengan testing. Kemudian testing ini juga yang menilai performa pengendalian pandemi satu negara, satu wilayah. Jadi kalau testingnya saat ini rendah, ya berarti memang buruk pengendaliannya. Dan itulah kenapa di test positivity rate-nya hasilnya adalah jauh di atas 10%, artinya tidak terkendali pandemi. Kemudian testing itu juga yang akan menentukan bahwa oh ini sudah berakhir. Ketika vaksinasi sudah dilakukan, semua aktivitas 5M dan juga pendekatan public health lainnya sudah dilakukan, menentukan oh ini sudah berakhir belum, ya dengan testing gitu. Jadi begitu pentingnya testing ini. Jadi 3T, 5M, kemudian vaksinasi dilakukan. Nah konsep ini yang sudah dilakukan dan terutama ya surveillance ini terutama di tingkat puskesmas, penguatan juga peran dari masyarakat. Saya kira hal-hal seperti ini bukan hal baru dan sudah saya sampaikan, saya ingatkan sejak Maret 2020 lalu. Okay. Jadi tinggal bagaimana pemerintah mendasarkan strateginya pada sains dan berkomitmen untuk itu, untuk fokus pada sektor kesehatan, pengendalian di sektor kesehatan. Sehingga yang lainnya pulih. Itu yang terjadi di negara yang berhasil. Seperti saya di sini di Queensland, aktivitas ekonomi sosial kan itu yang ingin dituju oleh pemerintah. Baik. Tapi caranya harus berbasis sains juga gitu supaya kita bisa menanti keluar dari situasi pandemi ini dalam situasi yang
tidak terpuruk sektor-sektor ini dan masyarakat bisa beraktivitas, kan itu yang diinginkan oleh kita semua. Oke, jadi kuncinya tetap 3T, testing, tracing, treatment, dan juga nih kalau misalnya dari Pak Diki Budiman membaca skenario terbaiknya lah, skenario terbaik jika pemerintah memang menggalakkan dengan penerapan 3T di masyarakat, ini kira-kira akan benar-benar terkendali di tahun berapa dan kalau skenario terburuknya itu kapan? Jadi kalau misalnya kita bisa setia ya pada, setia ini penting ya, setia pada ilmu pengetahuan ya. Juga kita didukung dengan bukti empiris yang memang membuktikan pendekatan 3T, 5M, kemudian ada vaksinasi ini juga akan membantu. Nah ini setidaknya kalau serius ya 6 bulan ke depan memang akan dalam posisi terkendali, tapi harus komitmen dan berkomitmen semua pihak, semua sektor, semua pemerintahan, dan konsisten. Konsisten itu bukan 6 bulannya saja, tapi ya selanjutnya karena selesainya pandemi nggak bisa ditentukan oleh satu negara. Namanya pandemi itu akan barengan kita itu selesai. Tapi akan ada negara yang belakangan atau dalam menanti keluar dari pandemi ini dalam kondisi terpuruk. Nah kita jangan sampai seperti itu. Jadi secara umum kalau kita lihat dalam konteks global ya setidaknya 2 tahun ke depan ini ya paling cepat kita baru bisa keluar dari situasi pandemi. Tapi paling tidak ya paling buruk ya di 4 tahun selanjutnya. Ya harapannya tentu dengan adanya upaya yang berkolaborasi ya sekali lagi namanya kolaborasi ini nggak cuma butuh di tingkat global tapi ya sampai ke tingkat nasional dan lokal, ini yang akan membawa situasi pandemi ini akan berangsur pulih. Nah ini yang saya kira perlu difahami. Dan sekali lagi satu hal yang perlu diketahui lagi bahwa kecenderungan COVID-19 menjadi endemi, artinya endemi itu menjadi ya keseharian kita kayak flu gitu, itu semakin besar setelah nanti 4 tahun atau 5 tahun itu. Tapi sebelum itu dia menjadi endemi, tentu kita tidak mau banyak jatuh korban. Jadi strategi herd immunity yang kita capai ini bukan strategi yang memakan banyak korban. Artinya harus setia pada pendekatan dan strategi yang berbasis sains. Baik, kita tentunya akan melihat juga ya hasilnya seperti apa di 6 bulan ke depan ya 17 Agustus 2021 akan seperti apa hasilnya. Terima kasih Pak Diki Budiman, Sama-sama, epidemiolog dari Griffith University telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.